Hewan apa yang suka merusak tanaman petani? Jokowi. Reptil apa yang suka dipelihara manusia? Jokowi. Hewan apa yang suka menggerogoti kayu? Jokowi. Benda apa yang ada rantainya? Jokowi. Hewan apa saja yang sering kesetrum listrik? Jokowi. Ibu negara Indiana kamu. Pejabat siapa yang hobi masuk gorong-gorong? Jokowi. Era pemerintahan siapa? Laut di pagar. Jokowi. Koruptor merajalela saat presidennya siapa? Jokowi. Yang diduga palsu ijazah I1 siapa? Jokowi. Yang mau ambil kembali Indosat siapa? Jokowi. Mobil produk dalam negeri SMK. Inisiatif siapa? Jokowi. Anak dan menantu siapa yang menjadi pejabat? Jokowi. Siapa kalau ditanya wartawan jawabnya lo kok tanya saya ah? Jokowi. Maaf Pak Jokowi, setelah purna tugas, di sosmed masih ramai masalah ijazah Bapak palsu. Bagaimana pendapat Bapak? Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu-dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Gokil dan tak ada akhlak. Apa yang menjadi ledekan-ledekan netizen ini saya kira ngeri. Semakin kesini semakin parah ledekannya. Dan saya kira Pak Mulyono ini adalah pemecah rekor, satu-satunya mantan presiden dihinakan sepanjang masa oleh rakyatnya sendiri. Saya kira ini sangat memalukan. Ataukah semua ini bisa berakhir jika Pak Mulyono dijerujikan sama seperti apa yang diharapkan sebagian rakyat Indonesia atas apa yang menjadi kelakuan-kelakuan Pak Mulyono, atas apa yang menjadi dosa-dosanya terhadap rakyat Indonesia. Dan saya kira memang betul itu yang diharapkan oleh rakyat, dan mudah-mudahan semua itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Saiful Saman di video yang akan saya tampilkan nanti, bahwa Pak Jokowi ini atau Pak Mul berpotensi untuk dipenjara seumur hidup. Nah sahabat-sahabat, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana parodi ataupun komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen untuk Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pak Mulyono kau. Sekarang ini ekonomi global sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Semua pemimpin dunia saat ini pusing, ruwet, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sebagai lulusan kehutanan UGM dan pengusaha mebel yang sukses, Jokowi punya rasa estetika dan kedekatan emosional dengan alam dan rakyat kecil. Dah stop sampai sini. Di balik foto ini, masyarakat adat kehilangan tanah dan sumber kehidupan mereka. Alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan skala besar memicu bencana alam. Yang paling terdampak siapa? Ya rakyat kecil. Keuntungannya untuk korporasi. Yang paling terdampak akibat kerusakan alam justru rakyat kecil. Estetika dan kedekatan emosional dengan alam dan rakyat kecil. What?
Emang Basri ini kalau ngibul all out banget ya. Banyak orang yang bukan lulusan kehutanan justru lebih paham tentang etika lingkungan daripada orang yang katanya lulusan kehutanan. Katanya loh. 2025 tahun kehancuran banyak sepuluh. Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Kali ini. Kawat. Mungkin kah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anak yang menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nah apa-apa, nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar. Kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN Pik 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, yang melepaskan. Apalagi? Semua kepalsuan demi kepalsuan berawal dari mana? Berawal dari gorong-gorong. Yap, serba palsu diawali dari gorong-gorong. Melakukan sebuah pencitraan bagaimana agar bisa membuat rakyat Indonesia yang bermental bansos percaya bahwa sosok Mulyono adalah sosok yang bisa diandalkan untuk memimpin negeri ini dengan bermodalkan pencitraan dan masuk ke gorong-gorong. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian mengenai persoalan komentar-komentar ataupun parodi yang dilakukan oleh netizen? Saya kira sangat luar biasa, sangat cerdas dan menghibur kita semua. Buat kaum termul, kaum 58%, sebaiknya jangan coba-coba untuk menonton video ini karena berbahaya untuk jantung kalian. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan menghibur sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.